Halo guys, kembali lagi di channel Pak Dewan. Hari ini di dapur Pak Dewan edisi spesial Ramadan, aku bakal buat kimbap. Nah, biasanya kimbap ini tuh isinya ada wortel, ada timun, ada sosis, ada telur, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan-bahannya, yang pertama itu ada nasi, lalu ada nori, ada wortel sama timun, ada telur, margarin, sosis, saus tomat, saus sambal, sama mayones. Terus ada kecap asin sama minyak wijen, ada biji wijen, sama yang terakhir ada garam. Yang pertama aku bakal motong-motong sosis. Upsi, salah, harus pakai sarung tangan ya teman-teman, aku lupa. Kita potong. Aku bakal belah jadi 4 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belah jadi 2, boleh, sesuai selera aja. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu perbedaan sushi sama kimbap itu apa, jadi perbedaannya itu terletak pada isiannya. Kalau kimbap itu lebih ke sayuran sama sosis ataupun telur. Tapi kalau sushi itu isiannya tuh seafood. Itu teman-teman. Dan yang terkenal sushi itu pakai wasabi. Asalnya juga berbeda. Kalau si kimbap ini dari Korea. Nah, kalau si sushi itu dari Jepang. Gitu. Aku bakal parut teman-teman, karena biar lebih gampang buat dikunyah. Ini biar teman-teman juga bisa lihat. Kalau diparut di parutan kayak gitu lembut tuh hasilnya. Nah, aku pakai segini aja ya teman-teman untuk wortelnya. Selanjutnya aku bakal potong timunnya. Nah, untuk memotong timunnya itu nggak usah sampai dalam-dalam. Nah, kenapa nggak sampai dalam? Karena kita ngambil pinggirnya tuh biar krenyes-krenyes gitu loh. Kita iris panjang-panjang, tipis-tipis biar enak, biar nggak susah gitu dimakannya. Untuk langkah selanjutnya, kita masak si wortel sama sosisnya, dan juga jangan lupa telurnya. Yang pertama itu aku masak wortelnya dulu, karena dia masaknya nggak pakai minyak, nggak pakai mentega. Jadi cuma ini dimasak terus dikasih garam sedikit aja. Pokoknya pakai api kecil. Ini juga masaknya setengah mateng. Ini kita masukin. Kasih sedikit garam. Segini aja nih, kecil, sedikit banget. Biar ada gurih-gurihnya gitu. Nggak usah banyak-banyak. Ini masaknya nggak usah terlalu lama.
Yang penting anget gitu, langsung diangkat. Agak layu sedikit lah ya. Matiin dulu. Kita angkat. Selanjutnya aku bakal goreng si sosisnya. Pakai margarin ya gorengnya. Masukin margarinnya sedikit. Nyalain api kecil. Kenapa nggak pakai minyak? Nanti berminyak teman-teman. Kan kalau margarin itu bisa nyerap ke si sosisnya. Kalau teman-teman mau pakai slice juga bisa, pengganti sosis. Nih, oke, kita masukin. Pokoknya ditunggu sampai margarinnya hilang. Nah, kalau udah kayak gini bisa diangkat ya teman-teman. Layu dianya. Terus pakai tempat yang lebih besar. Kita pindahin. Nah, yang terakhir kita masak telur. Pecahin satu telur. Dikasih garam sedikit aja. Segini. Kurangin lagi malah. Segini ya. Dah. Masukin telurnya. Kalau kayak gini bisa langsung dibalik. Nggak lengket kan? Nah, kalau udah kita matiin, kita lipat. Nah, kurang lebih kayak gini ya lipatannya. Taruh di sini. Kalau udah, selanjutnya itu kita campurin minyak sama kecap ke nasi. Nah, untuk minyak wijen aku pakai 1 sendok makan. Fungsi jadi minyak wijen ini tuh bisa bikin wangi nasi. Nih, segini. Kecap asinnya setengah aja, setengah sendok makan. Segini. Lalu diaduk. Boleh pakai tangan, boleh pakai sodet silikon kayak gini. Nah, kalau udah rata kayak gini, aku bakal pakai sarung tangan lagi biar tetap higienis. Buat bumbunya dulu. Tuangin 3 sendok saus pedas. Terus saus tomat. Harus sama ya. Mayonesnya harus lebih banyak. Kalau ini 3 sama 3, mayonesnya 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Kita aduk. Nah, kenapa sih mayonesnya itu harus lebih banyak? Karena biar rasanya tuh kerasa gitu kan, mayones ada gurih-gurihnya gitu, biar lebih gurih dan gak terlalu pedes juga. Nah, warnanya jadinya kayak gini ya. Selanjutnya ambil nori. Nah,
Ini kan nori ada dua sisi ya. Ini depan, ini belakang. Yang dipakai itu yang bagian kasarnya. Nih. Kalau ini kan halus. Ini ditaruh di belakang. Jadi gini ya. Jangan lupa diambil si alat gulungnya. Alat gulung dulu. Baru ini. Dilihat lagi, yang mana yang kasar, yang mana yang halus. Mana kasar, mana halus. Kita tuangin nasinya. Nasinya bisa dikira-kira ya. Pokoknya diratain sampai ujung. Nah, kalau udah kayak gini, udah nggak ada tempat yang kosong lagi, begini-gini udah nggak ada, bisa masukin si sosisnya. Aku pakai 4 ya. Ini kita potong belah 2, belah 3 dulu. Pakai ininya, wortel. Nah, bagi teman-teman yang nanya kenapa sih kok timunnya nggak dimasak juga, nanti kalau dimasak rasanya beda, nggak krenyes lagi teman-teman. Cukup dicuci dengan bersih, dipotong, lalu dimasukin ke sini. Nah, kalau udah kayak gini kita gulung ya. Caranya menggulung, tahan nih, pastikan ini padat, begini ditekan. Nah, tarik gini ya pelan-pelan. Pokoknya harus pelan-pelan banget nih, jangan sampai ada yang nempel kayak gini nih, susah diambilnya ya. Set. Mau lihat hasilnya? Tada. Gini teman-teman, kita pinggirin dulu, kita bikin yang lain. Sebelum potong, kita olesin. Aku bakal ngolesin pisau ke minyak wijennya, biar nanti nggak lengket teman-teman. Kalau teknik aku memotong itu dari tengah dulu, bukan dari ujung. Kalau kalian mau dari ujung, boleh. Aku dari tengah. Nih. Potongannya sesuai selera ya, mau besar-besar, mau kecil-kecil, nggak apa. Kalau udah dipotong, jangan lupa ambil piring platingnya ya. Kalau aku udah nyiapin piring yang isinya selada, bisa langsung disusun sambil nungguin potongan lainnya. Bisa disusun sesuai selera ya, piring-piring boleh, lurus juga boleh. Gitu, kita kasih sausnya. Kalau kalian vegetarian suka langsung dimakan, itu boleh banget. Cup. Selanjutnya taburkan biji wijen. Nah, ini ya guys. Tada, kimbap ala Trian sudah bisa disajikan. Nah, bagi teman-teman yang mau request makanan atau minuman selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, sama bunyikan lonceng agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. See you!